Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita sudah memasuki awal September dan kita merasakan beberapa hari terakhir di bulan Agustus setelah kemerdekaan ada banyak demo-demo, ketidakpuasan masyarakat dan sebagainya. Memang kehidupan tidak pernah memberikan rasa puas. Kehidupan di dunia ini tidak ada yang langgeng memberikan sukacita, kebahagiaan. Hanya orang-orang di dalam Kristuslah yang mempunyai sukacita melimpah dan itu sifatnya terus-menerus. Oleh karena itu mari kita belajar dari firman Tuhan. Sekalipun hidup kita masih susah, tetapi kuasa sukacita akan melimpah dalam hidup kita. Bacaan firman Tuhan dari surat Ibrani pasal 13 mulai ayat yang ke-7 sampai 25. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, tidak jarang keluhan, kejengkelan, kemarahan itu yang ada pada diri kami atas kehidupan yang harus kami alami, yang harus kami jalani. Kami bekerja dengan keras tetapi tidak memberi hasil yang memuaskan. Ampunilah segala kesalahan kami di hadapan Tuhan sehingga sukacita dari Tuhan tidak lagi membahagiakan hidup kami. Sekarang biarlah kami belajar dari firman-Mu bagaimana kami harus hidup sebagai orang yang merasakan sukacita melimpah dari surga. Berfirmanlah ya Tuhan, melalui firman-Mu kami akan mengalami kesukaan besar, mengalami perubahan besar, mengalami sukacita sorgawi. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang, untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu, agar kamu melakukannya,
supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika ekonomi semakin susah seperti ini, sementara di sisi lain ada orang yang begitu bahagia dengan kenaikan upah mereka yang menurut masyarakat umum tidak masuk akal itu ya. Lalu digambarkan bagaimana mereka menari-nari seolah-olah mereka mengkhianati masyarakat, tidak pusing dengan masyarakat yang tidak makan ya. Dan disinilah kita akan belajar apa yang terjadi dengan kehidupan kita, keluarga, dan masyarakat. Begitu banyak sumpah serapah, begitu banyak kejengkelan, begitu banyak kutukan, begitu banyak kata-kata yang mengerikan keluar dari mulut sesama manusia untuk disampaikan kepada manusia lain. Bisa dalam keluarga, bisa persahabatan, bisa teman kantor atau teman kerja, apapun. Akibatnya apa? Suasana di mana kita hidup itu tidak membawa damai, tidak ada sukacita satu dengan yang lain, seolah-olah memandang seperti musuh. Omongan yang keluar kasar dan mengerikan, menakutkan, menyedihkan kehidupan seperti ini. Apakah kita akan terus melanjutkannya? Maka belajarlah dari nasihat firman Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan menaikkan doa, bukan saja untuk diri dan keluarga, tapi juga untuk bangsa, untuk orang-orang di sekitar kita. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ayatnya yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia, oleh Tuhan, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi korban syukur atau persembahan kita pada Tuhan itu salah satunya adalah ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Itu penting. Karena orang yang bersyukur di dalam Tuhan, dia bisa menyampaikan segala sesuatu dengan kata-kata yang manis, kata yang indah, yang membangun semangat, jauh dari kata sumpah serapah, caci maki, ketakutan, kengerian, dan sebagainya. Jauh dari kata-kata ancaman yang menakutkan. Nah, oleh karena itu mari kita lanjutkan kehidupan bukan dengan ketakutan, ancaman, kemarahan, sumpah serapah. Tetapi firman Tuhan mengatakan kalau ada Yesus dalam hati kita, maka mari kita belajar dari Yesus saja. Ya, bagaimana Yesus dihadapkan dengan masalah yang susah, ada orang sekian banyak tidak makan, ada orang sakit, lalu dihadapkan dengan orang Farisi yang suka menghakimi, maka Yesus tidak pernah mengumpat mereka, mengancam mereka, sumpah serapah tidak keluar dari mulutnya. Bahkan di tengah kesengsaraannya, di atas puncak kayu salib, Yesus mendoakan, Bapa ampunilah mereka. Hasilnya kita bisa lihat, pengikut Yesus sampai hari ini jumlahnya tidak terhitung. Itu karena Yesus mengeluarkan kata-kata yang memuliakan Bapa. Nah, oleh karena itu mari kita belajar. Ya, hidup kita mungkin susah, kita nggak punya uang, kita kesulitan, nggak punya beras, rumah bocor. Lalu mungkin lagi anak sekolah harus pakai biaya. Dan itu belum ada di tangan kita.
Tetapi kalau kita menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan dengan ucapan syukur, kita yakin kuasa itu ada. Bapa mengerti kebutuhan kita, maka hati yang gembira ini akan menaikkan doa dengan baik, kata-kata baik, lalu Tuhan juga akan memberikan yang baik. Bukan datang pada Tuhan itu sekedar ngomel. Ucaplah syukur melalui ucapan bibir yang memuliakan Dia. Nah, itu yang pertama. Dan kedua, ucapan bibir yang memuliakan Tuhan itu disampaikan juga pada sesama. Mungkin kita jengkel pada seseorang, tapi janganlah caci maki dia di hadapan orang banyak ataupun secara pribadi. Kalau kita mau menegur, negur dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang membangun semangat, kata-kata yang membuat dia sadar dan menangis, bukan dicaci maki. Orang dicaci maki harga dirinya tersinggung, dia akan membalas dengan caci maki, bahkan lebih dari itu. Ya, ada banyak orang terbunuh karena dendam katanya. Aku dicaci maki seperti itu, aku jengkel, aku marah, udah aku bunuh. Nah, ya, karena ucapan bibirnya tidak memuliakan Tuhan, tidak membangun semangat. Orang bisa salah, tetapi kalau kita menegur dengan nasihat yang baik, yang membangun semangat, orang itu akan berterima kasih dan akan menangis di hadapan Tuhan untuk ucap syukur. Karena sekalipun dia salah, dia tetap menerima pengampunan dan menerima maaf, semangat baru, kekuatan baru. Itu akan membuat dunia damai. Nah, oleh karena itu kita lanjutkan dengan perdamaian karena hati kita melimpah dengan syukur. Nah, di dalam hal inilah kita akan belajar menyampaikan kata-kata, kalimat-kalimat yang keluar dari hati yang melimpah dengan syukur. Kalau hati kita tidak melimpah dengan syukur, jangan harap kata-kata keluar dengan baik penuh ucapan syukur. Tadi adanya ancaman, ya, sumpah serapah yang akan mengakibatkan balas dendam yang lebih mengerikan. Kita memuji Tuhan, nah, itu akan membuat kita lebih tenang. Wah, saya nggak bisa nyanyi, saya juga nggak bisa nyanyi, suara saya, aduh, Anda tahu semua, ya. Tetapi kalau kita rengang-rengang dalam hati, memuji Tuhan dengan segenap hati, itu akan membuat kita damai, penuh dengan ucapan syukur. Hal kecil, hal besar, kita bisa lihat kehadiran Tuhan, bagaimana Tuhan memimpin langkah demi langkah kehidupan umatnya, membuat kita bersyukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sepasang suami istri itu, mereka punya usaha warung kecil, tidak di rumah, ya, tapi di pasar. Nah, sudah beberapa waktu ini sepi, sampai mereka itu kesulitan untuk belanja, ya. Mereka sampai sekarang biasanya sekilo, mungkin sekarang setengah kilo dulu, gitu ya. Mereka merasakan hidup ini semakin susah. Tetapi mereka tidak mau menyampaikan itu kepada anak-anak atau kepada orang di sekitarnya. Yang mereka sampaikan kepada anak adalah, mari kita berdoa, ucap syukur, Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk menikmati makanan walaupun hari lepas hari lebih sederhana. Karena kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik. Jadi warung mama agak sepi, iya. Tapi bagaimanapun kita harus belajar bersyukur, ya. Orang tua yang mendidik anak ini menjadikan anak-anak ini juga dekat dengan Tuhan. Mereka selalu memuji Tuhan. Sampai teman di sekolah, guru di sekolah bingung. Kamu belum bayar uang sekolah kok bisa memuji Tuhan? Ya, Tuhan akan membayar pada waktunya. Ya. Pada saatnya semua hutang ini akan dilunasi ketika orang tua saya dapat berkat. Itu yang mereka imani. Akhirnya guru tidak bisa menjawab apa-apa karena itulah iman anak-anak. Nah, satu hari kedua orang tua ini, ya, mereka katakan sudahlah, daripada beli gas juga sekarang susah, mahal, kita beli nasi bungkus aja. Ya, untuk anak-anak, karena dipandang anaknya juga masih kecil, ya, masih SD, makannya ya cukup begitu, nggak banyak sekali, nggak sedikit sekali. Mereka beli nasi bungkus tuh 3. 1 untuk bapak, 1 untuk ibu dan anak yang kecil, dan 1 untuk anak yang besar. Lalu, ya, mereka beli nasi bungkus sederhana begitu, ya. Ketika mereka mau makan, tiba-tiba di warung mereka itu datang seorang pengemis, ya, dan mengatakan, saya sudah beberapa hari tidak makan, matanya kuyu, badannya gemetar, dan sebagainya. Bapak, ibu itu saling pandang suami istri ini. Lalu mereka katakan, ya sudah Pak, kita berdua aja ya Pak, Bapak agak kurang sedikit, aku juga agak kurang sedikit, kita ambil jatahnya adik, ya. Jadi nanti jatah adik yang harusnya berdua dengan saya, Bapak boleh makan gitu, ya. Yang satu kita berikan untuk dia. Jadi mereka sekarang cuma punya 2 nasi bungkus.
Yang satu untuk suami istri, yang satu untuk anak berdua. Nah, itu pun akhirnya si bapak nggak tega. Nasinya ditambahkan untuk anak yang besar. Karena kalau cuma satu berdua, yang besar ini kurang. Akhirnya suami istri itu cuma makan nasi satu bungkus berdua. Wah, ini seperti zaman muda waktu pacaran ya, sepiring berdua. Mereka tertawa gembira, ingat ya lagu itu, kita sekarang pacaran lagi ya. Tidak ada rasa beban yang menyedihkan, yang menyebabkan mereka harus makan sepiring berdua. Tidak ada beban yang membuat mereka berkeluh kesah, Tuhan kenapa kami gak dikasih rezeki, enggak. Malah mereka tertawa dan akhirnya mereka memuji Tuhan. Selesai. Lalu sore hari, warung itu tutup. 3 hari kemudian, mereka juga merasakan, aduh kok susah sekali ya. Ini cari uang ini. Tapi ya sudahlah, mereka tetap jalani. Ketika hari ketiga warung itu mau tutup dan mereka tahu bahwa uang mereka semakin menipis, tiba-tiba datang orang yang membawa satu kresek besar katanya ya, satu kresek besar. Lalu mereka bilang, Bu ini ada titipan dari teman ibu yang namanya ibu siapa ya. Dalam rangka apa? Syukuran. Ya, syukuran katanya. Nah, nggak tahu syukuran apa dah, pokoknya ini saya suruh mengantar. Ibu itu tersenyum dan mengatakan terima kasih, sampaikan pada ibu itu, nanti saya WA juga. Terima kasih. Dah, karena mereka sudah siap di sepeda motor mau pulang, ya pulang. Sampai di rumah mereka terkejut karena bungkusan yang mereka buka itu adalah nasi dan lauk pauk bisa cukup untuk 2 hari untuk 4 orang. Mereka kaget. Tuhan tahu yang terbaik. Makanan ini sangat melimpah. Kami hanya memberikan 1 nasi bungkus. Tapi 4 perut kami dikenyangkan sepuasnya sampai 2 hari. Itulah berkat Tuhan. Ketika mereka melimpah dengan syukur, maka tidak ada yang menyebabkan mereka berkeluh kesah. Tetapi Tuhan juga melimpahkan syukur mereka dengan cinta kasih yang besar. Belajarlah untuk mempergunakan mulut ini selalu memuliakan Dia. Maka limpahan syukur akan kita rasakan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Buat hati kami melimpah dengan syukur, kami mampu menyampaikan kata-kata, kalimat-kalimat dengan memuliakan Tuhan. Perkataan dari bibir kami senantiasa mengagungkan kasih Tuhan, sehingga ada banyak orang bisa hidup damai dengan kami. Ada banyak orang bisa merasakan cinta kasih Kristus yang melimpah. Ada banyak orang yang hatinya dibuat tentram dan damai, karena perkataan yang keluar dari mulut kami berasal dari pimpinan Roh Kudus. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Damai sejahtera